Hai Sidol Tuber. Meski terdengar tidak mungkin, nyatanya kalian juga bisa menemukan barang-barang aneh di tempat atau lokasi yang tak terduga. Bahkan di dalam tembok atau patung sekalipun. Entah sengaja atau tidak, tetapi tentu ini cukup menarik perhatian orang-orang. Di masa lalu, patung memang kerap menjadi benda berharga yang dijadikan simbol atau bahkan untuk dipuja. Sedangkan saat ini, patung telah menjadi sebuah karya seni. Nah, pernahkah kalian berpikir jika dahulu kala patung telah menjadi sebuah alat untuk menyimpan banyak rahasia di masa lalu? Penasaran apa saja rahasia itu? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Patung Buddha. Hal yang mengejutkan telah terungkap, yakni sebuah patung Buddha berusia 1000 tahun telah berhasil diobservasi oleh tim peneliti dan menemukan hal tak terduga. Ilmuwan mengungkap proses pengawetan mumi seorang yang dilakukan dengan cara berbeda. Hal itu karena dianggap sebagai bentuk pencurahan religius tertinggi. Banyak fakta aneh yang berlawanan dengan ilmu sains yang telah ditemukan oleh para peneliti. Hal ini seolah menjadi misteri dan rahasia yang tidak mudah diungkapkan. Bahkan Eric Brugin, seorang pakar agama Buddha yang memimpin penelitian itu, hanya menemukan sedikit jawabannya. Mumi itu adalah seorang biksu bernama Liu Kuan Zanggong yang diperkirakan meninggal pada tahun 1100 Masehi. Penduduk di Cina sebagian percaya jika Liu Kuan bukan meninggal tanpa sebab, melainkan ia sedang bermeditasi. Tak berhenti sampai di situ, para peneliti juga menemukan gulungan kertas yang dicetak dengan huruf kuno Mandarin di patung tersebut. Mumifikasi biksu adalah proses panjang yang dimulai ketika biksu bermeditasi untuk mencapai pencerahan. Selama masa itu, para biksu hanya akan mengkonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian untuk melepas semua lemak di dalam tubuh. Setelah 1 tahun diet, biksu akan disegel di dalam patung dan dikubur seperti yang ditemukan. Mereka juga diberi teh yang terbuat dari pohon pernis dan menggunakan tabung untuk memakan. Mereka juga akan memiliki bel yang akan dibunyikan untuk memberitahu kepada semua orang bahwa mereka masih hidup. Ketika bel berhenti berdering, biksu itu akan dikubur dan disegel di dalam patung itu selama 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun, mereka akan membuka kembali dan menemukan biksu yang meninggal. Bahkan jika biksu itu ditemukan utuh, maka dia diyakini telah mencapai pencerahan sejati. Namun sebaliknya, jika ditemukan membusuk, mereka percaya bahwa biksu tersebut tidak memenuhi tujuan mereka untuk mencapai pencerahan sejati. Patung Jenderal Konfederasi Robert E. Lee. Pada bulan Desember 2021, sebuah tumpuan yang digunakan untuk menahan patung Jenderal Konfederasi Robert E. Lee telah dipindahkan dari tempatnya di Richmond, Virginia. Nah, saat mengeluarkannya, para pekerja tak sengaja menemukan kapsul waktu yang tersembunyi di bawah patung selama lebih dari 130 tahun. Barang-barang di dalam kapsul telah mengalami kerusakan akibat air, termasuk almanak berkarat dari tahun 1873, amplop kain, dan koin perak. Namun barang-barang ini ternyata tidak sesuai dengan catatan sejarah yang tersedia, sehingga harus ada kapsul waktu kedua di bawah patung untuk memperjelas semuanya. Untungnya kapsul kedua ditemukan hanya beberapa minggu setelahnya dan dikirim untuk penelitian lebih lanjut. Dan kota itu ditemukan di dalam selungkup granit di permukaan tanah. Dalam kapsul waktu kedua, seorang konservator menemukan uang konfederasi, bendera konfederasi yang diukir, dan simbol masonik beserta Alkitab, koran tua, serta barang-barang lainnya. Patung Stegosaurus kertas.
Pada tahun 2021, seorang ayah dan anak mencium bau busuk berasal dari patung Stegosaurus kertas di Santa Coloma de Gramenet di Barcelona, Spanyol. Tak lama, mereka kemudian menemukan mayat melalui celah di kaki patung dan memberitahu polisi. Menurut pihak berwenang, mayat itu adalah seorang pria berusia 39 tahun yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Namun mereka menganggap bahwa penemuan mayat tersebut adalah murni kecelakaan dan tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan. Saat tiba di lokasi, 3 tim pemadam kebakaran memotong kaki patung dan mengevakuasi mayatnya. Dari kabar yang beredar, kecelakaan tersebut berawal dari seorang pria yang tidak sengaja menjatuhkan teleponnya ke dalam patung dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya untuk mengambil. Sayangnya, kemungkinan ia terjebak di dalam patung dan tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Akibat dari kejadian ini, Stegosaurus kertas tersebut kemudian dipindahkan, di mana patung itu telah lama digunakan sebagai iklan untuk sebuah bioskop tua. Patung Monju Bosatsu. Di kuil Hokeji terdapat patung Buddha Monju Bosatsu yang memiliki tinggi 73 cm atau 30 inci dan berusia lebih dari 700 tahun yang lalu. Patung itu menggambarkan Monju Bosatsu yang merupakan seorang bodhisattva. Patung di kuil Hokeji yang dibangun pada abad ke-8 ini merupakan salah satu pusat kegiatan Buddha di Jepang dan menjadi tempat penyimpanan banyak harta, patung, dan penimbunan artefak. Berdasarkan pemeriksaan patung tersebut, para ahli Jepang yakin bahwa sosok bodhisattva berisi beberapa artefak atau gulungan atau bahkan mumi untuk ditempatkan di patung-patung Buddha di seluruh Asia. Setelah berkonsultasi dengan imam kepala dan yang lain di kuil Hokeji, para pejabat dari Museum Nasional Nara melangsungkan penyelidikan ilmiah dengan menggunakan alat pemindai tomografi terkomputerisasi atau CT scan dengan syarat mereka tidak boleh merusak objek. Dan alhasil, mereka menemukan ruang kosong dari atas ke bawah di dalam patung itu dan memastikan adanya 30 objek di bagian kepala, termasuk gulungan naskah dan 150 artefak lainnya di bagian tubuhnya. Patung ini sekarang dipamerkan untuk jangka panjang terbatas di Museum Nasional Nara. Patung Dada Nefertiti. Selama 3000 tahun sejarahnya, Mesir diperintah oleh raja-raja yang berbeda yang mengumpulkan semua kekuasaan dan dianggap ilahi oleh rakyat mereka, yaitu Fir'aun. Salah satu Fir'aun yang pernah memerintah Mesir adalah Amenhotep IV yang memimpin kekaisaran dari tahun 1353 hingga tahun 1336 selama Masehi dan memiliki beberapa istri pada saat bersamaan. Dari semua istrinya, hanyalah Nefertiti yang memiliki hak istimewa sebagai istri kerajaan agung Amenhotep IV dan mereka memiliki 6 putri. Ratu Nefertiti merupakan ratu Mesir dengan kecantikan yang luar biasa dan memiliki kepribadian yang bersinar dan memiliki banyak kekuatan politik dan juga agama. Lantas kenapa patung ratu cantik ini kehilangan bola mata kirinya? Pada awalnya, para arkeolog yang menemukan patung ini mengira bahwa salah satu mata dari patung itu jatuh sehingga melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya kembali. Dan naasnya, mata itu tidak juga ditemukan. Lantas apakah ada kemungkinan bahwa dalam kehidupan Ratu Nefertiti kehilangan matanya? Tetapi teori ini dibuang karena ada pahatan dan relief lainnya dan hanya kasus patung ini muncul tanpa mata sebelah. Seiring berjalannya waktu, para peneliti menemukan bahwa rongga tempat mata itu harus disematkan sangat halus dan tidak ada bekas lem di dalamnya. Sangat aneh bukan? Karena itu berarti bahwa matanya tidak menyimpang, tetapi tidak pernah ditempatkan di wajah ratu. Tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi ketika Fir'aun telah berkuasa selama 12 tahun, Ratu Nefertiti berhenti muncul dalam dokumen, patung, dan relief waktu. Entah sebenarnya apa yang terjadi, yang jelas
nasib wanita cantik ini tetap menjadi teka-teki yang hilang dalam kabut waktu. Nah itu tadi guys beberapa benda tak terduga yang ditemukan di dalam patung. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.